Setiap orang terkadang merasa sedih. Sama seperti semua orang bisa merasakan kegembiraan, marah, bangga, dan banyak emosi lainnya. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai perasaan, dan perasaan itu selalu berubah. Terkadang kita merasa bahagia, misalnya saat sedang bersenang-senang. Dan terkadang kita merasa sedih, misalnya saat kehilangan orang yang kita sayangi. Apapun perasaannya, itu nyata dan bagian dari kehidupan. Emosi negatif bahkan dapat membantu Anda. Dunia kita berfokus pada kebahagiaan dan memperlakukan ketidakbahagiaan sebagai perasaan yang tidak perlu atau tidak berguna. Namun, kesedihan bisa memperlambat Anda dan membuat Anda benar-benar memikirkan kehidupan Anda, perasaan Anda, dan orang-orang di sekitar Anda. Ini dapat membantu Anda menjaga hubungan dan impian Anda. Dengan kata lain, bersedih bukan berarti Anda tidak mampu menghadapi suatu situasi. Sebaliknya, ini membantu Anda menerima situasi itu dan melanjutkan hidup. Ini adalah emosi penting yang dapat membantu Anda beradaptasi, menerima, fokus, bertahan, dan bertumbuh. Dan ada kabar baik lainnya. Anda bisa belajar mengelola kesedihan Anda. Tentang kesedihan, kita menggunakan kata-kata yang berbeda untuk berbicara tentang kesedihan, penderitaan, patah hati, sakit hati, kekesalan, kekecewaan, kerinduan, kesusahan, ketidakbahagiaan, dan masih banyak lagi. Semua emosi ini dapat terjadi sebagai respon terhadap situasi negatif atau tidak terduga atau perubahan hidup. Kesedihan seringkali muncul bersamaan dengan perasaan lain, seperti kemarahan, stres, rasa bersalah, kesedihan, kecemasan, atau keputusasaan. Terkadang perasaan lain itu mungkin begitu kuat sehingga Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang bersedih. Lalu seperti apa rasanya kesedihan? Ini mungkin mengubah perasaan Anda secara fisik. Mungkin Anda sakit perut atau sakit kepala, atau Anda tidak bisa tidur. Kesedihan juga dapat mengubah perasaan Anda secara emosional. Mungkin Anda menangis, pemarah, bosan, atau frustasi, atau hanya ingin menghindari orang lain. Namun, mengenali kesedihan Anda tidak memahami bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, merupakan tanda rasa sejahtera yang stabil. Anda mungkin merasa sedih karena berbagai alasan. Hidup ini penuh dengan situasi yang mungkin membuat orang merasa sedih. Yang pertama, mengalami masalah di rumah. Misalnya, pertengkaran keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, mengalami masalah di sekolah atau tempat kerja, atau merasakan tekanan di sana. Yang ketiga, pindah rumah. Keempat, kehilangan orang yang dicintai atau teman. Kelima, sakit atau merawat orang sakit. Keenam, mengalami perubahan kimia pada tubuh Anda, mulai dari pubertas atau obat-obatan. 7. Mengalami perubahan dalam pikiran Anda. Misalnya, mengembangkan gaya berpikir yang tidak membantu, seperti mengkritik diri sendiri, atau mempelajari informasi baru tentang subjek seperti kemiskinan atau terorisme. Saat Anda menghadapi situasi ini, Anda mungkin memiliki pikiran yang tidak membantu atau negatif tentang kesedihan Anda. Dan pikiran-pikiran itu bisa membuat Anda merasa lebih buruk. Jadi, cobalah pendekatan yang berbeda. Cobalah mengakui kesedihan Anda dan situasi yang memicunya. Dan beri diri Anda waktu untuk mengatasi masalah apapun dan merasa lebih baik. Anda juga mungkin ingin menghubungi sumber daya yang dapat membantu Anda, seperti teman, keluarga, psikolog, atau ahli kesehatan lainnya. Kesedihan akan meredah.
Merasa lebih baik dapat melibatkan pengambilan satu atau banyak langkah. Ini mungkin terjadi dengan cepat atau dalam waktu yang lama. Ingatlah bahwa emosi naik dan turun. Dan Anda dapat melewati kesedihan menuju emosi yang lebih positif. Pertama, akui bahwa Anda merasa sedih. Terkadang kesedihan mungkin terasa bisa dikendalikan. Dan mengakui perasaan Anda saja sudah cukup. Bagaimanapun juga, kesedihan itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Terkadang Anda mungkin ingin secara aktif melakukan sesuatu untuk membantu mengatasi kesedihan Anda. Anda mungkin ingin mencoba beberapa tips berikut ini. Pertama, yakinlah bahwa segala sesuatu akan membaik. Anda perlu percaya bahwa perasaan sedih Anda akan berkurang seiring berjalannya waktu dan usaha. Kedua, jujurlah pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Bicaralah dengan seseorang yang Anda percayai. Ketiga, lakukan hal-hal yang Anda sukai dan baik untuk Anda. Temukan cara untuk membuat hidup Anda lebih menyenangkan. Seperti mendengarkan musik, berjalan-jalan, membaca buku, dan menelpon teman. Keempat, adakah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi penyebab kesedihan Anda? Kelima, atasi satu masalah pada satu waktu. Tidak masalah jika Anda memulai dengan masalah terbesar atau terkecil. Buat saja daftarnya dan mulailah. Jika segala sesuatunya di luar kendali Anda, bicaralah dengan seseorang yang Anda percayai tentang pilihan Anda, atau cobalah menerima situasi apa adanya. Keenam, pikirkan apakah pola tidur dan makan Anda baik untuk Anda. 7. Bantu orang lain. Sekedar memperbaiki kehidupan orang lain atau menjadi bagian dari komunitas dapat membangkitkan semangat Anda. Kedelapan, temukan cara kreatif untuk mengungkapkan kesedihan Anda. Menuliskan pemikiran Anda dalam buku harian, misalnya, dapat membantu Anda menemukan perspektif baru. Kesembilan, carilah bantuan dari profesional, seperti dokter, psikolog, atau profesional kesehatan lainnya. Anda mungkin memerlukan dukungan, saran, atau rujukan ke spesialis. 10. Jika obat yang diresepkan membuat Anda merasa sedih, beritahu dokter Anda dan bicarakan dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi obat yang tidak diresepkan atau obat pelengkap atau alternatif. 11. Jaga keamanan diri Anda. Jika Anda merasa beresiko melukai diri sendiri, segera beritahu seseorang. Mendukung orang lain yang merasa sedih. Mungkin Anda mengenal orang lain yang sedang merasa sedih. Bersikap suportif tidak terlalu mudah, karena terkadang sulit mengetahui alasan seseorang bersedih dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Nah, berikut ini ada 4 tips dasar yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tanyakan orang tersebut apakah dia baik-baik saja. Hanya memeriksa menunjukkan bahwa Anda peduli. Kedua, dengarkan tanpa menghakimi dan cobalah memahami mengapa mereka merasa seperti itu. Ketiga, jika orang tersebut enggan meminta bantuan seseorang, seperti konselor sekolah, perwakilan SDM di tempat kerja, atau dokter, Anda mungkin dapat membantu dengan menawarkan diri untuk menemaninya. Mencarikan informasi kontak agar orang tersebut dapat menelpon, atau bahkan dengan mencarikan mereka beberapa informasi berguna dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Keempat, yakinkan mereka bahwa kesedihan adalah emosi yang valid dan bisa diatasi. Kesedihan berbeda dengan depresi. Merasa sedih bukan berarti Anda mengalami depresi.
Namun, jika suasana hati Anda mulai mengganggu hidup dan cara Anda berfungsi, Anda mungkin mengalami depresi. Perbedaan utama antara kesedihan dan depresi klinis berkaitan dengan penyebab perubahan suasana hati dan berapa lama Anda merasakan hal tersebut, serta gejala lain yang mungkin muncul. Jika suasana hati Anda berkaitan dengan kejadian baru-baru ini, seperti putusnya hubungan, Anda mungkin sedang merasakan kesedihan. Namun, jika perpisahan itu terjadi beberapa bulan yang lalu, atau Anda tidak melihat alasan yang jelas atas perubahan suasana hati Anda mungkin mengalami depresi. Dan mungkin ada baiknya jika Anda berkonsultasi dengan dokter tentang apa yang menyebabkan Anda merasakan hal tersebut. Mari kita lihat perbedaan antara kesedihan dan depresi. Yang pertama, kesedihan adalah bagian dari pasang surut kehidupan yang teratur, namun tidak konstan. Kesedihan adalah reaksi umum terhadap suatu kekecewaan atau kemunduran dan biasanya tidak menimbulkan kekhawatiran. Kesedihan bisa terjadi di sela saat-saat tertawa dan puas. Kesedihan adalah emosi yang dapat melibatkan pikiran negatif, tetapi biasanya tidak melibatkan pikiran untuk bunuh diri. Sedangkan depresi adalah perasaan sedih yang parah atau kehilangan minat atau kesenangan dalam beraktivitas dalam jangka waktu yang lebih lama atau lebih dari 2 minggu. Dan gejala-gejala lainnya. Gejala-gejala ini mungkin termasuk sulit tidur, energi rendah, masalah konsentrasi, pesimisme, kehilangan harapan, pikiran untuk bunuh diri, dan masalah nafsu makan. Depresi memiliki penyebab rumit yang mungkin melibatkan komponen genetik atau biologis. Mungkin orang tersebut pernah mengalami peristiwa traumatis atau stres psikologis. Depresi dapat menyebabkan perubahan berat badan yang signifikan atau gangguan tidur. Depresi menyakitkan secara mental dan dapat mengubah hidup Anda. Ingat, semua orang terkadang merasa sedih. Anda bisa belajar mengelola kesedihan Anda. Merasa sedih bukan berarti Anda harus mengalami depresi. Jika Anda terus-menerus merasakan sedih selama lebih dari 2 minggu atau kehilangan minat pada sebagian besar aktivitas yang biasa Anda lakukan, Anda mungkin mengalami depresi. Hal ini penting untuk mencari bantuan. Pertanyaannya, di mana mendapat bantuan tersebut? Yaitu dari tenaga kerja profesional seperti konselor, psikolog, dan psikiater. Semoga ini dapat membantu Anda.